Halo pemirsa Live Channel, kembali lagi bersama saya Dr. Alvin Nur Salim dalam acara Shalom Dok, di mana kita akan mendiskusikan berbagai topik kesehatan, namun tetap kita selaraskan dengan kebenaran firman Tuhan. Banyak yang beranggapan bahwa kesehatan hanya terkait dengan kesehatan fisik saja, padahal kesehatan yang utuh memerlukan keseimbangan antara kesehatan fisik dengan kesehatan mental. Untuk mendiskusikan hal tersebut, telah hadir bersama kita Dr. Lahargo Kembaran, spesialis kesehatan jiwa. Apa kabar Dr. Lahargo? Sehat dok? Kabar baik Dr. Alvin, salam sehat jiwa. Salam sehat jiwa loh, ini berbeda ya, ada jiwanya ya dok. Ada jiwanya nih Dr. Alvin. Akhir-akhir ini lagi sibuk apa nih Dr. Argo? Panggilnya Dr. Argo aja ya dok ya? Ya boleh Dr. Alvin, kesibukan seperti biasalah, praktek, kemudian di rumah sakit gitu ya, visit pasien-pasien yang dirawat. Dan saya senang nulis juga gitu ya, jadi bikin tulisan-tulisan supaya bisa mengedukasi. Seperti yang tadi Dr. Alvin bilang, kesehatan jiwa itu ya sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Cuma masyarakat banyak yang belum aware gitu ya. Benar. Tentang kesehatan jiwa. Baik, salah satu yang akan kita bahas Dr. Argo adalah terkait kecemasan. Mungkin kalau kesehatan jiwa begitu luas, mungkin pada pembahasan kali ini kita fokuskan pada kecemasan saja. Mungkin saya mulai dengan pertanyaan pertama, Dr. Argo. Kira-kira bisa dijelaskan nggak sih, apa sih kecemasan itu? Ya, jadi cemas itu kan sebenarnya adalah suatu emosi alamiah dari setiap orang gitu ya. Dalam menghadapi suatu perubahan hidup, orang bisa menjadi cemas. Tetapi ada yang kita sebut gangguan kecemasan atau ansietas. Ya. Nah, itu adalah merupakan suatu gangguan kejiwaan yang ditandai dengan orang tersebut dia menjadi khawatir, gelisah, tidak nyaman, dan ada overthinking, pikiran-pikiran yang berlebihan, takut mati, takut kehilangan kendali, takut kehilangan kewarasan, dan yang lainnya. Dan biasanya pada gangguan kecemasan ini atau ansietas, maka akan muncul juga berbagai sensasi-sensasi fisik yang tidak nyaman. Seperti misalnya jantung berdebar, nafas pendek, asam lambung naik atau yang kita sebut GERD sehingga muncul mual, muntah, kepala terasa berat atau ringan, dan ada kesemutan. Nah, sensasi-sensasi tersebut membuat pasien biasanya datang cepat-cepat berobat ke dokter ataupun datang ke IGD. Tapi ketika diperiksa tuh secara fisik, laboratorium, ataupun pemeriksaan penunjang lainnya tidak ditemukan adanya gangguan. Nah, itulah yang kita sebut gangguan cemas atau ansietas. Oke, ini penting sekali nih yang tadi Dr. Argo sampaikan bahwa seringkali pasien mungkin datang ke kita dengan keluhan-keluhan fisik, mual, muntah, berdebar, tetapi ternyata bisa aja itu sebenarnya merupakan gangguan kejiwaan, tidak ada penyakit organik yang lain pada fisiknya ya dok ya? Benar sekali Dr. Alvin. Oke dok, berbicara tentang kecemasan, saya penasaran, apakah mungkin kecemasan itu memiliki level-levelnya dok? Dari yang paling ringan, dari yang paling berat sampai yang paling berat, dan mungkin gejalanya masing-masing itu apa? Iya. Jadi gangguan kecemasan ini merupakan gangguan yang sangat umum terjadi di masyarakat. Apalagi di tengah pandemi COVID-19 ini gitu ya. Kami dari Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia itu sudah membuat suatu survei swaperiksa masalah psikologis secara online. Dan kami mendapatkan ada 64,8% masyarakat Indonesia yang memang mengalami masalah psikologis. Dan salah satunya adalah gangguan cemas atau kita sebut ansietas ini. Jadi kasusnya ini cukup banyak gitu ya. Nah, gangguan cemas ini jenisnya macam-macam Dr. Alvin. Ada yang kita sebut generalized anxiety disorder, gangguan cemas menyeluruh. Dari pagi sampai malam bawaannya cemas, gelisah gitu ya, kepikiran terhadap masalah keuangan, masalah pendidikan, pekerjaan, masalah pasangan, dan yang lainnya. Dan itu bikin nggak bisa tidur, bikin otot-otot terasa tegang, sehingga bisa mengganggu ke performance sehari-hari. Ada juga gangguan cemas yang lain yang kita sebut namanya gangguan panik, atau serangannya kita sebut serangan panik atau panic attack. Nah, panic attack ini adalah suatu gangguan cemas yang intensitasnya sangat berat, paling berat. Orang kalau kena serangan panik itu seperti mau mati rasanya, seperti kena serangan jantung. Sehingga biasanya buru-buru tuh datang ke IGD, datang ke rumah sakit untuk dapat pertolongan gitu ya. Nah, gangguan panik ini dia berlangsungnya episodik. Biasanya 30-45 menit secara berangsur-angsur nanti akan berkurang dan hilang. Dan dia bisa seperti biasa. Itu gangguan cemas yang kedua. Yang ketiga kita sebut namanya fobia. Nah, fobia ini adalah gangguan cemas yang ditandai dengan
ketakutan yang tidak rasional terhadap objek atau situasi tertentu. Kalau zaman pandemi ini takut jarum suntik gitu ya, Dokter Alvin ya. Kalau mau divaksin gitu kan, nah itu ada fobianya terhadap jarum suntik. Ada orang takut ketinggian, fobia ketinggian atau kita sebut akrofobia. Ada lagi takut di ruang sempit yang tertutup, kita sebutnya klaustrofobia. Ada lagi orang dia fobia sosial, takut berada di depan umum, tampil di depan umum gitu. Takut presentasi, takut disuruh bawa doa, takut disuruh ceramah gitu ya. Itu juga merupakan kita sebut fobia. Dan ada juga agorafobia. Agorafobia tuh takut berada di tempat umum, dia secara sendirian gitu ya. Kemudian gangguan cemas yang lain ada juga yang kita sebut namanya OCD, Obsessive Compulsive Disorder. Ini gangguan cemas yang ditandai dengan perilaku berulang. Cuci tangan berulang-ulang, mengecek berulang-ulang, mengunci pintu berulang-ulang, menghitung berulang-ulang. Dan yang terakhir yang kita sebut PTSD, Post Traumatic Stress Disorder. Gangguan stres pasca trauma. Nah, pandemi ini adalah peristiwa traumatis yang menimbulkan suatu efek gangguan cemas pada orang yang mengalaminya. Gitu. Wah, ternyata banyak sekali jenis-jenis kecemasan yang ada ya dok ya. Betul. Ada PTSD, ada ansietas, ada panic attack. Saya jadi penasaran dok, kecemasan itu kan adalah sesuatu yang normal sebenarnya. Saya juga mengalami cemas gitu, misalkan sedang ada masalah. Nah mungkin kapan sih sebuah kecemasan itu dikatakan mulai patologis, mulai memerlukan bantuan khusus, mungkin khususnya dari psikiater? Ya, pada awalnya gangguan cemas itu muncul pada orang yang mengalami stres gitu ya. Jadi adanya masalah kehidupan, adanya suatu peristiwa-peristiwa yang mungkin mendadak terjadi pada seseorang, itu bisa memicu, men-trigger munculnya gangguan cemas ini. Nah, gangguan cemas ini kemudian bisa membuat yang bersangkutan mengalami berbagai gejala tadi, dan yang terpenting adalah kalau gangguan cemas ini sudah mulai mengganggu performance dalam hidupnya sehari-hari, yaitu adanya suatu gangguan dalam produktivitas, dia tidak bisa berelasi dengan baik dengan orang lain, dan itu menyebabkan yang bersangkutan yang tadinya mungkin sekolah, kuliah, jadi sulit untuk mengikuti pelajarannya, atau yang tadinya ibu rumah tangga tidak bisa menjalankan fungsinya dengan baik, yang tadinya bekerja gitu ya sebagai karyawan itu sering mendapat teguran karena performance-nya juga kurang bagus dia. Nah, inilah yang kita sebut sebagai gangguan cemas kalau sudah mulai mengganggu ke produktivitas, relasi, dan fungsi kehidupan sehari-hari. Gitu Dokter Alvin. Oke, menarik sekali. Jadi mungkin sahabat Live Channel perlu memperhatikan bahwa tidak semua kecemasan itu bersifat patologis. Itu adalah salah satu coping mechanism kita juga ya dok ya ketika menghadapi masalah. Namun perlu diingat jika ansietas atau kecemasan sudah mengganggu produktivitas, mungkin kita harus mulai waspada. Sebenarnya tadi Dokter Argo sudah menjawab pertanyaan saya selanjutnya nih. Karena saya selanjutnya mau bertanya, kira-kira apa saja sih dampak dari kecemasan terhadap diri si pasien dan maupun keluarga? Kira-kira mungkin bisa dirangkumkan lagi nggak Dokter Argo dampaknya? Ya, jadi dampaknya Dokter Alvin yang bersangkutan itu tentunya akan mengalami penderitaan ya, gitu ya. Sangat tidak nyaman kalau kita cemas dalam kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Saya punya pasien itu yang mengalami gangguan panik itu, dia sampai pernah naik kereta api, menarik rem darurat gitu ya. Kemudian pintu terbuka langsung loncat dia gitu ya, keluar untuk datang ke IGD. Karena gangguan paniknya itu, serangan paniknya itu betul-betul sangat mengganggu. Jadi memberikan penderitaan tentunya bagi yang bersangkutan. Dan tadi ya mengganggu fungsi dan produktivitas dalam hidup sehari-hari. Dan ini tentunya bisa membahayakan ya terhadap karirnya, terhadap pendidikannya, terhadap kuliahnya. Dan inilah yang kemudian bisa menimbulkan suatu beban, burden bagi yang bersangkutan. Dan tidak jarang juga kalau misalnya gangguan cemas ini tidak diatasi dengan baik, dia bisa menjadi suatu gangguan-gangguan kejiwaan yang lebih berat ke depannya. Oke, baik. Oke dok, pertanyaan saya selanjutnya dok. Saya ingat waktu dulu saya kuliah kedokteran, waktu belajar psikiatri itu tuh salah satu yang bikin pusing sebenarnya. Kenapa dok? Karena kayak banyak banget jenis gangguan psikiatri yang ada. Terus kadang ada beberapa gangguan psikiatri multiple. Nah, terkait pertanyaan saya selanjutnya, kalau misalkan seseorang sudah memiliki gangguan cemas, apakah jika tidak ditangani dengan baik, dia bisa memiliki gangguan psikiatri yang lain, misalkan entah depresi atau schizofren mungkin dok? Ya. Jadi gangguan cemas ini memang adalah suatu diagnosis ya. Jadi diagnosisnya berbeda dengan gangguan depresi atau skizofrenia atau bipolar gitu ya.
Tetapi pada orang yang mengalami suatu gangguan cemas atau ansietas itu ada zat kimia di otak yang kita sebut neurotransmitter yang sudah terganggu. Dan keseimbangan neurotransmitter itu bisa kemudian juga berefek pada keseimbangan neurotransmitter yang lainnya. Dan disitulah kemudian bisa muncul gangguan-gangguan kejiwaan yang berbeda. Misalnya gangguan depresi itu sangat umum terjadi yang kemudian timbul setelah munculnya suatu gangguan kecemasan. Jadi depresi itu ditandai dengan mood yang menurun, sedih, tidak semangat, menjadi mudah tersinggung, irritable gitu ya. Kemudian juga ditandai juga dengan adanya minat dan juga semangat yang berkurang, energi yang drop, fokus konsentrasi yang menurun, dan yang terpenting pada depresi itu bisa muncul keinginan untuk menyakiti diri sendiri, self-harm atau suicide, yaitu keinginan untuk mengakhiri hidup. Sementara kalau skizofrenia itu ditandai dengan adanya gangguan dalam menilai realitas. Dia nggak bisa bedain mana yang nyata dan tidak nyata. Ada halusinasi seperti dengar suara bisikan, ada delusi atau waham, pikiran keyakinan yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Merasa ada orang-orang yang ingin berbuat jahat, ingin mengejar-ngejar, ingin melakukan hal yang tidak baik. Padahal fakta dan realitanya tidak seperti itu. Jadi memungkinkan sekali awalnya adalah gangguan cemas, kemudian bisa berdampak lebih lanjut munculnya suatu gangguan kejiwaan yang lain. Mungkin ada sebagian sahabat Live Channel yang belum familiar atau belum pernah berobat ke dokter spesialis kesehatan jiwa. Mungkin Dokter Largo bisakah dijelaskan apa sih sebenarnya peran dokter spesialis kesehatan jiwa dalam penanganan ansietas atau kecemasan? Ya, jadi gangguan cemas atau ansietas itu merupakan suatu penyakit medis gitu ya. Jadi bukan karena seseorang itu kurang bersyukur, kurang berdoa, kurang beribadah, tetapi ada suatu penyakit medis karena adanya ketidakseimbangan neurotransmitter yang ada di otaknya. Sehingga berobat datang ke profesional kesehatan jiwa untuk mendapatkan pertolongan adalah merupakan suatu hal yang perlu untuk dilakukan setelah kita melakukan suatu self-care tentunya terlebih dahulu. Setelah kita mengalami suatu gangguan cemas, tentu kita berusaha untuk kemudian mengatasinya dengan mungkin bercerita kepada orang yang kita percaya sehingga ada ventilasi, kita melakukan journaling, melakukan hobi yang kita suka, ataupun kita melakukan berbagai teknik manajemen stres seperti misalnya teknik pernafasan 478 atau suatu teknik grounding untuk membuat kita bisa fokus pada here and now. Setelah itu semua kita lakukan tetapi ternyata tidak menimbulkan suatu dampak yang positif terhadap perbaikan gangguan kecemasan, maka datanglah ke profesional kesehatan jiwa seperti psikiater karena mereka punya kompetensi untuk bisa menolong. Apa yang dilakukan oleh psikiater ketika mendapatkan orang yang mengalami suatu gangguan kejiwaan seperti gangguan ansietas ini? Yang pertama, psikiater akan melakukan assessment, pemeriksaan psikiatri secara terstruktur lewat wawancara, ditanya jawab, kemudian dilihat riwayatnya, kadang-kadang juga ditanya bagaimana di keluarga atau ada anggota keluarga yang mendampingi, mereka akan menyampaikan seperti apa. Jadi seorang psikiater akan melihat secara holistik seperti apa yang dialami oleh orang yang mengalami gangguan cemas ini. Setelah itu baru akan ditegakkan diagnosisnya, setelah itu barulah rencana-rencana terapi akan diberikan. Nah, terapi yang diberikan pada orang yang mengalami gangguan kecemasan atau ansietas, yang pertama adalah psikoterapi, yaitu terapi untuk menguatkan mental secara suportif atau bisa juga reedukatif, merubah apa yang mungkin dipikirkan itu yang tidak rasional. Ada satu terapi yang di situ dipakai biasanya kita sebut CBT, Cognitive Behavior Therapy. Atau juga terapi yang sifatnya psikoterapi rekonstruktif, yaitu melihat secara jauh ke belakang, mungkin ada riwayat-riwayat trauma di masa lalu, konflik-konflik yang nggak terselesaikan, itu ada teknik psikoterapi yang kita sebut psikoanalitik psikodinamik. Nah, setelah itu baru juga diberikan yang namanya psikofarmaka, itu obat-obatan
yang bisa membantu orang dengan gangguan cemas ini bisa pulih. Dan ada terapi-terapi lain yang bisa kita berikan, seperti misalnya TMS, Transcranial Magnetic Stimulation. Itu diberikan stimulasi dengan gelombang elektromagnetik di kepalanya, sehingga sel-sel saraf di otak itu bisa berfungsi lebih baik. Dan secara klinis, itu akan mengurangi derajat kecemasannya dan yang bersangkutan bisa pulih. Ataupun terapi neurofeedback, itu melatih gelombang otak. Otak kita punya gelombang delta, theta, SMRC, alfa, dan beta. Kalau ada ketidakseimbangan pada gelombang otak, maka akan menyebabkan munculnya gangguan kecemasan juga. Dengan terapi neurofeedback, maka gelombang otak tersebut bisa kembali dalam keadaan yang stabil dan kecemasannya bisa berkurang. Seperti itu, Dr. Alvin. Ini menarik sekali Dokter Argo, jadi mungkin ini mematahkan banyak anggapan dari mungkin sebagian dari sahabat Live Channel bahwa pengobatan dari ansietas itu hanya obat. Jadi kita mendengar banyak sekali berbagai jenis pengobatan dari ansietas yang non-obat, non-medikamentosa ya, justru ya dok ya. Ada berupa tindakan, mungkin konsultasi, tadi CBT tadi. Kalau terkait obat dok, masih banyak yang beranggapan kalau sekali kita minum obat untuk ansietas misalkan, akan memerlukan selamanya, akan terjadi ketergantungan. Mungkin dokter bisa meluruskan fakta itu. Ya, jadi obat itu adalah salah satu faktor yang dapat memulihkan orang dengan gangguan kecemasan atau ansietas. Tetapi bukan satu-satunya. Ada hal-hal lain yang bisa kita lakukan selain obat. Dan pengobatan itu pun ketika diberikan oleh profesional kesehatan jiwa seperti psikiater, maka akan ada tahapan-tahapannya, yaitu tahap awal gitu ya, akan diberikan dosis obat yang memang dibutuhkan, kita akan melihat tolerability-nya, efektivitasnya, efek sampingnya. Baru kemudian obat akan dipertahankan dosisnya, itu kita sebut namanya fase stabilisasi. Biasanya butuh waktu 6 bulanan untuk itu. Kemudian setelah keadaan membaik, yang bersangkutan bisa berfungsi dan bisa produktif dalam hidupnya, barulah kemudian dosis obat akan diturunkan secara bertahap yang kita sebut fase tapering off obat. Dan setelah itu di dosis kecil akan di maintenance untuk beberapa waktu. Setelah itu baru di dosis kecil lah kita bisa lakukan yang namanya drug holiday. Semakin ditambah drug holiday-nya, banyak pasien yang kemudian tidak harus bergantung kepada obat. Tapi tentunya selama dalam terapi tersebut berkonsultasi secara rutin kepada psikiater akan sangat dibutuhkan sekali. Di samping juga berbagai hal yang perlu kita lakukan, termasuk meningkatkan aspek spiritual, aspek rohani kita dalam kehidupan sehari-hari yang juga akan memperkuat kondisi mental kita dalam menghadapi berbagai stresor dalam kehidupan. Oke, nah jadi pemirsa Live Channel tidak perlu khawatir ketika memang diberikan obat untuk penanganan kecemasannya, karena hal itu bersifat sementara dan biasanya akan di tapering off, akan dicoba untuk diturunkan dosisnya. Benar. Yang terpenting berkonsultasi dengan ahlinya ya dok ya, yaitu spesialis kesehatan jiwa, jangan minum obat sembarangan. Masih terkait terapi dok, mungkin banyak yang beranggapan bahwa ansietas pasti penggunaannya adalah obat-obat golongan psikotropika. Apa sih sebenarnya jenis-jenis obat yang untuk penanganan dari ansietas? Apakah memang terkait obat-obat psikotropika? Ya, jadi obat untuk gangguan kejiwaan seperti gangguan kecemasan itu target organnya adalah otak, sel saraf yang ada di otak. Dan nama obatnya kita sebut psikofarmaka atau psikotropika gitu ya. Tetapi golongan obatnya yang biasa dipakai adalah obat anti-ansietas. Itu ada berbagai jenis tuh. Ada yang namanya alprazolam, clonazepam, lorazepam, clobazam. Itu semua adalah obat anti-ansietas. Ada yang golongan benzodiazepin, ada yang non-benzodiazepin. Nah, itu semua akan sangat bermanfaat untuk mengurangi dengan cepat gejala kecemasan sehingga yang bersangkutan tidak menderita dan bisa berfungsi, bisa produktif kembali di dalam kehidupannya. Nah, biasanya seorang psikiater itu akan menambahkan obat antidepresan. Nah, antidepresan ini dia akan sangat berperan untuk pondasi mental dari yang bersangkutan. Umumnya gangguan cemas juga disertai dengan mild depression gitu ya, depresi yang ringan sedang. Sehingga obat antidepresan ini akan sangat membantu untuk mengurangi berbagai gejala gangguan kecemasan ini. Obat antidepresan juga jenisnya macam-macam dia. Ada yang golongan trisiklik yaitu amitriptilin, ada yang golongan SSRI
itu ada fluoxetine, sertralin, escitalopram. Jadi banyak jenisnya yang biasanya diberikan. Dan penambahan obat-obatan yang lain seperti golongan mood stabilizer mungkin, antipsikotik dosis kecil, itu semua akan membantu dan bertujuan untuk kemudian mengurangi gejalanya dan kemudian menyembuhkan gangguan ansietas ini sehingga yang bersangkutan bisa produktif dan berfungsi kembali dalam hidupnya. Oke, nah semoga jawaban Dokter Argo tadi bisa memberikan sebuah ketenangan ya dok ya. Jadi memang benar bahwa psikotropika merupakan salah satu pilihan obat untuk menangani kecemasan. Tapi tidak perlu khawatir selama diberikan oleh ahlinya yaitu spesialis kesehatan jiwa. Obat itu akan dikontrol, akan dievaluasi dan dosisnya akan terus coba untuk di tapering off sesuai kebutuhan pasien, diindividualisasi ya dok ya. Nah pertanyaan selanjutnya dok, mungkin masih ada pemikiran atau perasaan tabu kalau berobat ke psikiater gitu. Mungkin itu beberapa menjadi, aduh nanti dikira orang gila lagi. Mungkin masih ada pemikiran-pemikiran tersebut di beberapa kalangan masyarakat. Mungkin bisa diluruskan nggak dok, apa sih sebenarnya kasus-kasus seperti apa yang harus pergi ke psikiater biar masyarakat juga memiliki anggapan yang berbeda untuk berobat ke spesialis kesehatan jiwa. Ya, benar sekali Dr. Alvin. Sekarang ini kita memang masih banyak stigma dan diskriminasi ya terhadap orang yang mengalami gangguan jiwa. Padahal sebenarnya gangguan jiwa itu sama seperti gangguan fisik gitu ya. Kesehatan jiwa sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Contohnya, pada orang yang mengalami patah kaki dan pada orang yang mengalami patah jiwa gitu ya, seringkali perbedaan perlakuan. Orang yang patah kaki itu seringkali kemudian teman-teman membantunya, melihatnya bahwa ini butuh pertolongan segera gitu ya. Tetapi orang yang patah jiwa dianggapnya caper, cari perhatian, lebay gitu ya. Padahal memang ada suatu kondisi medis yang sedang terjadi pada yang bersangkutan. Yang patah kaki disuruh berobat dengan segera, datang ke UGD, datang ke rumah sakit. Tapi orang yang patah kaki disuruhnya bertobat gitu ya. Jadi ada memang perbedaan perlakuan seperti itu, benar sekali. Dan kita mungkin dengan acara ini harapannya adalah para pemirsa juga masyarakat bisa mengetahui bahwa kesehatan jiwa itu penting banget untuk diatasi. Karena kalau dibiarkan berlarut-larut, maka yang bersangkutan pun akan mengalami penderitaan dan mengalami kesulitan dalam menjalankan fungsinya dalam kehidupan. Seperti itu, Dr. Alvin. Ya. Tadi Dr. Argo barusan menyebutkan bahwa seseorang yang memiliki gangguan kejiwaan, dalam hal ini misalkan ansietas, bisa saja mengalami gangguan produktivitas. Lebih lanjut jika tidak ditangani dengan tepat. Kira-kira apa sih dok penanganan awal yang dapat diberikan kepada pasien yang mengalami kecemasan agar dia tidak berlarut-larut dan menjadi gangguan yang lebih berat? Sebelum seseorang itu mengalami gangguan kecemasan, biasanya kan dia mengalami yang namanya kita sebut stres gitu ya. Jadi stres ini ada dua dia. Ada bisa berdampak positif atau kita sebut eustress yang justru akan bisa mengoptimalkan potensi yang bersangkutan. Tetapi ada juga yang namanya distress ketika seseorang itu tidak memiliki manajemen stres yang baik. Dan inilah yang bisa berujung kepada berbagai gangguan jiwa, salah satunya adalah gangguan kecemasan atau ansietas. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh seseorang ketika mengalami gejala-gejala stres? Pertama, dia perlu mengenali dulu gejala-gejala tersebut. Biasanya gejala-gejala stres itu ditandai dengan gangguan tidur. Yang bersangkutan sulit tidur pada malam hari atau kita sebut insomnia atau terlalu banyak tidur. Ada juga gangguan fokus konsentrasi, gangguan pola makan jadi terlalu banyak atau selera makan malah jadi berkurang. Yang bersangkutan menjadi gelisah, jadi perasaannya itu jadi mudah tersinggung, bawa perasaan yang terlalu berat gitu ya. Kemudian juga ditandai dengan berbagai keluhan fisik, yaitu adanya nyeri, sensasi yang tidak nyaman di beberapa organ tubuh yang berpindah-pindah. Nah, itulah gejala stres yang bisa terjadi. Dan kalau terjadi seperti itu, lakukan yang namanya manajemen stres. Nah, manajemen stres ini ada hal-hal yang bisa kita lakukan, keterampilan, skill, agar stres yang kita alami tersebut bisa berkurang dan kita pun bisa kembali menjadi stabil dan nyaman. Satu, itu bisa kita lakukan teknik pernafasan, Dr. Alvin, gitu ya. Teknik pernafasan itu ada yang namanya pernafasan 478, gitu ya. Orang kalau cemas atau stres itu kan biasanya nafasnya cepat gitu ya, hiperventilasi, dan itu akan bikin oksigen yang masuk malah kurang, karbon dioksida akan bertambah banyak, dan itu yang bisa meningkatkan kecemasan karena kortisol atau hormon stres di otak itu menjadi bertambah di situ. Nah, dengan melakukan teknik pernafasan 478 misalnya, itu akan membuat yang bersangkutan
merasa menjadi lebih nyaman. 478 tuh tarik nafas 4 hitungan, tahan 7 hitungan, dan buang perlahan-lahan sampai 8 hitungan habis. Lakukan 5-10 kali akan membuat pernafasan itu ritmenya menjadi lebih normal dan oksigen yang masuk akan lebih baik dan sel saraf di otak kita pun menjadi lebih nyaman. Teknik kedua yang bisa juga dipakai adalah teknik relaksasi otot progresif, yaitu progressive muscle relaxation, yaitu mengencangkan dan mengendurkan otot secara bertahap. Itu pun akan membuat yang bersangkutan rileks, santai, dan tenang, sehingga kemudian kecemasannya pun bisa berkurang. Contohnya, jari-jari tangan bisa dikepalkan yang kuat, kemudian dikendorkan pelan-pelan gitu ya. Ditarik sikunya ke atas sini, tahan, dikendorkan pelan-pelan, bahu diangkat ke atas tinggi-tingginya, kemudian diturunkan pelan-pelan, tutup mata dan mulut serapat-rapatnya, kemudian dikendorkan pelan-pelan. Itu adalah teknik yang kita sebut relaksasi otot progresif. Dengan melakukan ini, maka otot-otot akan menjadi lebih rileks, lebih santai, dan kecemasan pun akan berkurang. Banyak sekali teknik yang lain yang bisa dipakai, seperti teknik grounding dan yang lainnya. Itu semua perlu kita pahami dan kita pelajari, sehingga akhirnya kecemasan ini bukan menjadi sesuatu hal yang menakutkan, karena bisa kita hadapi dengan berbagai skill tadi. Tentunya sebagai orang percaya, firman Tuhan adalah salah satu landasan kita ketika kita memiliki masalah. Mungkin pertanyaannya Dr. Argo, kira-kira apa sih firman Tuhan yang bisa diberikan kepada teman-teman dari Live Channel ketika menghadapi ansietas atau kecemasan? Ya, jadi di Alkitab ada dituliskan di 1 Petrus 4 ayat 7, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Nah, di tengah kondisi pandemi yang seperti sekarang ini, tentunya banyak hal yang mengkhawatirkan kita gitu ya. Masalah penyakitnya, masalah keuangan, masalah pendidikan, masalah kehidupan ini gitu ya. Nah, seperti firman Tuhan katakan, kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Nah, di dalam ilmu-ilmu psikologis banyak sekali keterampilan, skill untuk menguasai diri. Termasuk juga tadi berkonsultasi ke profesional juga bagian dari bagaimana kita menguasai diri kita. Ketika kita sudah menjadi tenang, di situ maka kita bisa berdoa kepada Tuhan. Berdoa, membaca firman Tuhan, itu tentunya akan memberikan suatu ketenangan di dalam hati kita. Mendengarkan lagu rohani, bercerita kepada saudara seiman yang bisa memberikan suatu penguatan kepada kita, dukungan, dorongan, itulah yang akan memperkuat mental kita secara iman Kristen kita. Dan itu bisa dilakukan oleh setiap orang tentunya. Dan juga setiap masyarakat, setiap anggota keluarga, anggota gereja, tentu perlu menjadi teman yang baik yang mau mendengarkan ketika ada saudara atau teman kita yang bercerita tentang beban kehidupan yang sedang mereka miliki. Menjadi pendengar yang baik bukan berarti langsung memberikan label, judgement atau nasihat, tapi mendengarkan dengan empati sehingga yang bersangkutan merasa bahwa mereka itu didengarkan dan dimengerti. Itu saja sudah merupakan suatu bentuk terapi yang baik bagi yang bersangkutan. Penting sekali yang tadi Dr. Argo sampaikan bahwa kita ketika sedang menghadapi kecemasan jangan lupa untuk selalu berdoa, membaca firman Tuhan, karena dengan melakukan itu sebenarnya kita mendapatkan ketenangan juga ya Dok ya? Benar sekali. Nah oke, mungkin pertanyaan terakhir Dr. Argo. Dr. Argo apakah memiliki pesan-pesan terakhir untuk teman-teman Shalom Dok di rumah terkait pembahasan kita kali ini? Ya, jadi di tengah pandemi COVID-19 dengan berbagai permasalahannya, it's okay not to be okay dalam satu waktu kehidupan kita. Boleh-boleh aja kok kita merasakan emosi-emosi negatif seperti cemas, khawatir, takut, marah, ataupun sedih. Tapi yang terpenting jangan berkepanjangan dan jangan berlebihan sehingga itu bisa mengganggu fungsi kehidupan kita sehari-hari. Lakukan berbagai teknik manajemen stres, lakukan pendekatan diri kepada Tuhan sehingga kita bisa menguasai diri kita dan menjadi tenang. Dan jangan juga ragu-ragu untuk berkonsultasi ke profesional kesehatan jiwa seperti psikiater agar pertolongan yang cepat dan tepat bisa kita dapatkan. Sehingga recovery bisa dapat kita pulihkan dalam kehidupan kita sehari-hari dan kita pun bisa berfungsi kembali.
Oke, wah terima kasih sekali Dokter Argo atas pesan, ilmu pengetahuan yang diberikan. Sepertinya apabila berbicara tentang kecemasan, mungkin 1 jam, 2 jam, atau sehari mungkin nggak cukup ya dok, karena Bisa panjang ya. iya panjang karena ilmunya sangat menarik sekali. Siap. Terima kasih Dokter Argo Sama-sama. atas ilmu-ilmu yang telah dibagikan. Ya pemirsa Live Channel, banyak sekali ilmu yang telah kita dapatkan kali ini. Pertama terkait kecemasan, bagaimana gejalanya, dan sebenarnya terdapat langkah-langkah mudah di awal yang bisa kita lakukan untuk menjaga kecemasan tersebut agar tidak maju menjadi sesuatu yang lebih berat. Dan mungkin bagi teman-teman Shalom Dok yang memiliki teman atau keluarga yang sedang mengalami kecemasan, ingat kata Dokter Argo, janganlah memberikan sebuah stigma negatif. Namun rangkullah teman-teman kita atau keluarga kita yang memiliki kecemasan agar dia bisa melalui tahap itu dengan baik. Mari kita bantu dengan doa, dan jika perlu bisa dibantu dibawa ke dokter psikiatri, ahlinya. Oke, dengan demikian berakhir sudah acara Shalom Dok hari ini. Saya Dr. Alvin Nur Salim dan Dr. Argo undur diri dulu. Sampai jumpa.